Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICI Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICI Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20 sampai 23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari, bertempat di ICI West. Dengan bertemakan The Babylon, VBS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1 sampai 6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICI Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita masih berada pada seri Perang dan Damai. Saya Joshua dan saya pagi hari ini diberikan tugas untuk memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama belajar apa yang dikatakan Tuhan minggu ini. Tapi mari sebelumnya kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh menghadap-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan memampukan kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan membukakan hati dan telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar tentang Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau bertahta, kiranya Engkau sertai setiap kami Tuhan, dan kiranya biarkanlah kami boleh lebih mengenal Engkau, boleh lebih mengenal isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita masih ada di dalam seri Perang dan Damai, yaitu kita masuk ke dalam seri yang ketiga minggu ini, dan subjudul untuk pagi hari ini adalah Karunia Roh, saudara. Kalau minggu lalu kita mungkin boleh belajar bagaimana kita orang percaya itu adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Roh Kudus, bahwa hendaklah kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, selaras dengan firman Tuhan, hendaklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya berdasarkan dengan perasaan dan juga logika saja, saudara. Tapi kita mempunyai Roh Kudus di dalam kita, di dalam diri kita. Dan pagi hari ini kita akan membahas sedikit lebih dalam, dan juga seri pagi ini adalah sebuah seri intro dari subjudul Karunia Roh. Dan ini adalah yang pertama, saudara. Ayat firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Yohanes 14, ayat 15 sampai 17. Ini adalah ayat yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, saudara. Saya akan bacakan. Yohanes 14, ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan penolong buat kita semua, buat orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa Tuhan menjanjikan penolong, saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus secara fisik tidak berada bersama-sama dengan kita saat ini.
Dan ini adalah firman Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya sebagai persiapan bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik. Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya di dunia, tapi Tuhan menjanjikan bahwa setelah dia pergi, Tuhan akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dan itu berlaku untuk kita semua, jemaat Tuhan pada saat ini, saudara. Bukan cuma untuk para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi hal itu berlaku sampai sekarang, sampai selama-lamanya, bahwa janji Tuhan mengirimkan Roh kebenaran, mengirimkan Roh Kudus itu adalah nyata, saudara. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan yang kita hadapi, saudara. Tuhan Yesus sendiri juga mengetahui betapa beratnya tantangan sebagai orang percaya. Dan itu makanya kenapa Tuhan Yesus memberikan penolong buat kita manusia, supaya kita bisa melakukan tanggung jawab kita, supaya kita bisa melakukan tugas-tugas kita sebagai orang percaya, saudara. Nah, saudara, kehidupan kita adalah sebuah medan perang. Pikiran kita adalah sebuah medan perang, saudara. Ada berbagai kepentingan di dalam pikiran kita. Yang kita tahu bahwa kita sebagai manusia, kita adalah manusia daging, gitu, saudara. Kita masih terikat dengan tubuh jasmani di dunia ini, saudara. Dan seringkali pikiran-pikiran kita, yang kita pikirkan adalah hal-hal tentang kedagingan kita. Hal-hal untuk memenuhi keinginan jasmani kita, saudara. Selain dari itu, di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita, ada Roh Kudus yang punya kepentingan, yaitu membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Membantu kita untuk menghadapi segala tantangan kita. Dan ada juga, saudara, roh-roh penguasa dunia yang berusaha untuk mempengaruhi kita, untuk menggagalkan kita dari menjalankan perintah Tuhan. Seperti kita tahu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita berperang bukan hanya melawan kedagingan, saudara. Bukan cuma melawan hawa nafsu, tapi kita juga melawan penguasa-penguasa dunia, melawan roh-roh penguasa dunia, saudara. Nah, sedangkan pikiran kita, saudara, ada hal-hal yang terjadi, yaitu semacam sebuah peperangan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, saudara. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberikan kita penolong, saudara. Memberikan kita Roh Kudus supaya kita dapat melewati tantangan kita, saudara. Saya yakin bahwa semasa hidupnya, Tuhan saat dia dicobai, dia berpikir, dia merasakan, saudara, apa yang menjadi tantangan bagi saudara dan saya, apa yang menjadi tantangan orang-orang percaya, yaitu bahwa kita akan menghadapi berbagai macam cobaan, kita akan menghadapi berbagai macam rintangan, saudara. Baik dari dalam diri kita, juga dari luar, saudara. Dari roh-roh yang akan mengganggu kita, dari si jahat. Nah, itu makanya Tuhan memberikan kita penolong, saudara. Dan Roh Kudus ada di dalam setiap diri orang percaya. Kalau saudara mungkin belum mendengar tentang Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, saya akan mengatakan kepada saudara bahwa hal itu adalah nyata dan benar, bahwa di dalam setiap kita ada Roh Kudus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Dan roh itu adalah roh yang dijanjikan Tuhan sebagai penolong kita, sebagai penolong di dalam hidup kita, sebagai penghibur kita, sebagai juru mudi kita, sebagai
penunjuk jalan kita, saudara. Roh Kudus bukan hanya sebuah objek atau sebuah benda mati, saudara. Tapi Roh Kudus adalah roh Allah, pribadi Allah yang ada di dalam setiap kita. Dan Roh Kudus bukan hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, saudara. Roh Kudus membantu kita secara aktif dan bukan hanya pasif, saudara. Roh Kudus memberikan kita banyak sekali petunjuk-petunjuk. Mungkin saat saudara mau melakukan hal-hal yang salah, saat saudara tersesat, saat saudara bimbang, di dalam hati saudara ada yang berkata bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Hal-hal yang benar, hal-hal yang keluar, yang saudara pikir itu adalah dari dalam hati saudara, segala kebenaran berasal dari Roh Kudus. Dan roh yang ada di dalam kita, yang ada di dalam diri saudara, itulah yang membimbing kita melakukan hal-hal yang benar itu, saudara. Saudara, saat kita diam di dalam sebuah rumah atau di dalam sebuah keluarga, saudara, kita mempunyai anggota keluarga yang lain gitu. Sudah pasti, sudah barang tentu kita mempunyai cara berkomunikasi. Kita sering ngobrol, bersapa, gitu. Seringkali mungkin bertukar pikiran, saudara, sesama anggota keluarga. Nah, di dalam diri kita ada Roh Kudus, saudara. Sudah sepantasnya dan sudah seharusnya bahwa kita berkomunikasi dengan Roh Allah, Roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara, di dalam diri kita semua. Kalau kita tahu bahwa di dalam pikiran kita ada keinginan diri kita, keinginan daging kita, ada Roh Kudus yang berbicara kepada kita, dan ada roh-roh juga yang ingin mengganggu kita. Kita harus tahu, saudara, bagian mana atau siapa yang harus kita dengar, siapa yang harus kita utamakan, gitu. Saat kita mempunyai komunikasi yang bagus dengan anggota keluarga kita, pasti segala sesuatu di dalam keluarga itu akan berjalan lancar, saudara. Dan saat kita mempunyai hubungan yang bagus dengan roh yang ada di dalam kita, dengan Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam diri kita, segala sesuatu akan berjalan lebih mudah, saudara. Tergantung bagaimana kita menyikapi atau tergantung bagaimana kita memprioritaskan hal-hal di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, saudara. Apakah kita memilih untuk melakukan segala keinginan daging kita, atau apakah kita memilih untuk mendengarkan tipu muslihat iblis, atau kita mau mendengarkan suara Roh Kudus, saudara. Saat kita melakukannya secara terus-menerus, secara setia, saudara, akan ada hasil yang nyata bahwa kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Roh Allah dan kita akan lebih mudah untuk mendengarkan suara Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, itu, saudara. Nah, Roh Kudus memberikan kita juga karunia-karunia, saudara, yang disebut dengan karunia roh, saudara. Karunia roh atau dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata karismata, karis yang artinya adalah grace atau karunia. Jadi segala karunia roh yang dimaksud adalah karunia adalah hal yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima. Artinya kita bukanlah pribadi yang layak untuk menerima hal itu. Jadi semacam hadiah yang diberikan, semacam hal yang demikian luar biasa yang kita terima, sedangkan kita bukanlah orang yang layak untuk menerimanya, saudara. Seperti saat kita melakukan kejahatan mungkin, atau seorang penjahat, tapi dia mendapatkan sebuah hadiah. Itu bukanlah hal yang layak kita terima. Itu bukanlah hal yang sepantasnya diterima oleh kita. Kalau kita berbuat jahat, kalau ada seorang penjahat, sudah seharusnya yang kita terima adalah hukuman, gitu. Bukan sebuah hal baik atau hadiah. Itu makanya dinamakan karunia.
Kalau kita boleh diselamatkan oleh karunia Tuhan Yesus, itu adalah bukan karena kita berbuat baik, saudara. Tapi karena Tuhan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Sedangkan kita tidak layak menerimanya. Demikian juga dengan karunia roh, saudara. Kalau saudara memiliki karunia roh, siapapun yang menerimanya, itu bukan karena kita layak atau bukan karena kita baik, saudara. Bukan karena kita rohani. Tapi itu adalah karunia, artinya berasal dari belas kasihan Allah. Bukan karena kita layak menerimanya, saudara. Itu makanya dinamakan karunia roh, gitu. Jadi karunia roh yang kita terima bukan karena kita berbuat baik, saudara. Saya akan bacakan, saudara, ayatnya di Roma 12 ayat 4-11. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Disebutkan di sini bahwa Tuhan memberikan banyak sekali karunia di dalam jemaatnya, kepada jemaatnya. Ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada yang mengajar, menasehati, memimpin. Ada bermacam-macam karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita, kepada jemaatnya. Dan seperti firman Tuhan katakan ini, karunia yang kita terima, yang gereja terima, diperuntukkan adalah untuk membangun jemaat Tuhan, saudara. Karunia roh diberikan untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi kalau saudara mempunyai karunia, mungkin bernubuat, atau mengajar, atau memimpin, hal itu Tuhan memberikannya kepada kita, kepada saudara, untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun gereja Tuhan, saudara. Saya akan bacakan, saudara, 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Satu kali lagi, untuk kepentingan bersama. Jadi Tuhan memperlengkapi jemaatnya, memperlengkapi kita semua, gerejanya, dengan berbagai macam hal, saudara. Untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun gereja Tuhan, saudara. Mungkin sebagian dari kita tidak menyadari karunia Tuhan, karunia roh apa yang kita miliki. Gitu. Mungkin sebagian dari kita tahu bahwa kita mempunyai karunia gitu. Oh, saya bisa ngajar gitu. Saya bagus dalam menasihati orang gitu. Atau saya seringkali mempunyai penglihatan akan masa depan. Bisa bernubuat gitu.
Dan saudara harus yakin, saudara harus tahu bahwa segala hal itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat Tuhan. Kalau saudara mempunyai karunia roh dan saudara tidak menggunakannya untuk kepentingan jemaat, karunia itu tidak ada artinya, saudara. Kalau saudara mempunyai karunia mengajar, karunia menasehati orang, tapi saudara simpan untuk diri saudara sendiri, itu tidak ada gunanya, saudara. Kita harus melakukan segala karunia itu, kita harus menggunakan karunia-karunia itu untuk kepentingan jemaat Tuhan, untuk kepentingan gereja, saudara. Kalau saudara mungkin lihat di dalam gereja kita di ICA, saudara, ada orang yang suka ngajar, ada orang yang suka memimpin sebuah komsel, ada orang yang suka menasehati, ada orang yang sukanya berbagi gitu loh. Itu adalah juga bentuk dari karunia-karunia roh gitu loh. Dan sudah seharusnya kita memakainya untuk kemuliaan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, supaya kita menggunakannya untuk kepentingan bersama, saudara. Nah, saudara, karunia roh itu adalah bukanlah sebuah tanda kedewasaan rohani. Jadi orang yang memiliki karunia-karunia tersebut, saudara, bukan berarti bahwa mereka atau kita dewasa secara rohani, saudara. Bahwa saudara bisa baca di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus itu adalah mereka adalah gereja mula-mula yang penuh dengan orang-orang yang mempunyai karunia roh. Mereka dikaruniai dengan berbagai hal, saudara. Tapi banyak juga terjadi masalah di dalam gereja mula-mula. Mereka terjadi perpecahan, mereka banyak melakukan dosa-dosa, mereka melanggar banyak firman Tuhan, banyak perintah Tuhan yang dilanggar, saudara. Dan itu terjadi juga di dalam gereja saat ini. Artinya pada masa sekarang ini, saudara, banyak gereja, banyak jemaat yang mempunyai karunia tapi tidak dewasa secara rohani, karena karunia roh bukanlah tanda kedewasaan rohani. Saudara mungkin bisa lihat atau saudara mungkin pernah membaca di surat kabar ataupun di media massa yang lain ya. Banyak sekali gereja-gereja di dunia, mereka mempunyai pemimpin yang luar biasa, tapi akhirnya banyak juga dari pemimpin-pemimpin itu yang jatuh ke dalam dosa gitu. Banyak gereja yang diberkati oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, jemaatnya berkembang, jemaatnya penuh antusias, jemaatnya bersemangat menyala-nyala gitu, karena mereka mempunyai banyak orang yang mempunyai karunia-karunia roh di dalam gerejanya. Tapi terjadi perpecahan juga, saudara. Dan hal ini adalah bisa dibilang adalah sebuah kewajaran, bisa dibilang juga adalah sebuah fenomena, saudara. Orang yang mempunyai karunia roh, gereja yang mempunyai banyak karunia roh, ternyata tidak sepenuhnya dan tidak selalu adalah mereka yang dewasa secara rohani, saudara. Maka saudara, kita harus menyadari karunia apa yang kita miliki. Kita harus mencari tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan seharusnya langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita memakai karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Untuk membangun jemaatnya, saudara. Itu yang harus kita lakukan dengan karunia-karunia yang kita punya. Saya mempunyai seorang om dulu, ini almarhum om saya. Beliau sudah meninggal saat ini. Saya masih ingat bahwa beliau adalah orang yang bisa dibilang secara rohani jauh lebih dewasa daripada saya pada saat itu, saudara. Saya masih ingat saat saya masih dalam waktu pencarian jati diri, mungkin bisa dibilang pencarian jati diri. Saya pengangguran, saya kerjaan saya tiap hari cuman makan, tidur, entah nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, om saya ini suatu ketika dia bangun tidur, dia berbicara kepada saya bahwa dia mempunyai penglihatan, mempunyai mimpi-mimpi. Tuhan menunjukkan kepada beliau gitu. Dia bicara kepada saya, Jos, aku melihat di dalam mimpiku itu suatu saat itu kamu akan pergi ke banyak pulau gitu. Kamu akan berbicara
di depan banyak orang gitu. Saya masih ingat betul perkataan beliau. Dan waktu itu saya bisa dibilang bukan orang Kristen ya, saya bukan orang yang rohani gitu. Saya nggak pernah ke gereja dan sebagainya. Saya menganggap itu adalah ini omongan om saya ini apa maksudnya gitu. Setelah saya bertobat, setelah sekian lama saya melayani Tuhan dan saya ikut mission trip bersama ICA juga. Suatu kali di saat saya membawakan firman Tuhan di sebuah mission trip, saya baru teringat bahwa om saya pernah bernubuat gitu, bahwa kamu akan pergi ke banyak pulau gitu, kamu akan berdiri di depan orang, kamu akan berbicara di depan banyak orang gitu. Dan saya juga baru sadar benar bahwa om saya waktu itu sedang bernubuat gitu, sedang menggunakan karunia roh yang dia berikan gitu, yaitu bernubuat, saudara. Nah, kalau kita mempunyai karunia roh, kita mempunyai karunia dari Tuhan, hendaklah kita memakainya untuk membangun jemaat Tuhan, gitu. Untuk membangun gereja Tuhan. Gitu. Walaupun karunia-karunia roh itu bukanlah tanda sebuah kedewasaan rohani, saudara. Tapi saat kita tahu, saat kita sadar bahwa kita mempunyai karunia itu, hendaklah kita melakukannya, hendaklah kita menggunakannya untuk kepentingan Tuhan, saudara. Nah, karunia roh ini bukanlah buah-buah roh, saudara. Jadi mungkin kalau saudara ada kebingungan, ini ada perbedaan, saudara. Ini karunia roh bukanlah buah-buah roh. Saya akan bacakan tentang buah-buah roh. Galatia 5:18 ayat 23. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, ini adalah buah-buah roh, saudara. Buah-buah roh yang ada di dalam setiap orang percaya. Saat kita menghidupi firman Tuhan, saat kita mengikuti apa yang Roh Kudus pimpin, apa yang Roh Kudus katakan, saudara. Saat kita benar-benar mempunyai hubungan dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, buah-buah roh ini kita tidak perlu mencarinya, tapi buah-buah ini, saudara, akan muncul dengan sendirinya. Kita ibarat pohon, sebagai orang percaya kita adalah pohon. Kita akan membuahkan hal-hal ini, saudara. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan, mempunyai Allah di dalam diri kita. Kita sadar bahwa segala apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, segala kehidupan kita selalu ada penyertaan Tuhan. Saya rasa hal itu lebih dari cukup, saudara, untuk kita sadar atau menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tidak ada hal lagi yang bisa menjadikan kita khawatir, saudara. Kita akan penuh sukacita, kita akan mengasihi, kita akan penuh kasih seperti Tuhan juga telah mengasihi kita. Kita akan penuh kesabaran, kemurahan hati. Artinya kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita akan baik, setia, lemah lembut, menguasai diri. Itu adalah buah-buah roh gitu. Itu adalah karya-karya Roh Kudus itu yang bisa dilihat dari kehidupan orang percaya. Kalau kita benar-benar menghidupi firman Tuhan, kalau kita benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kita. Buah-buah roh ini akan muncul, saudara. Saudara dan saya akan menghasilkan buah-buah roh tersebut, saudara. Dan karunia roh bukanlah buah-buah roh. Kalau buah-buah roh, saya yakin ini sudah pasti ini adalah orang yang berbuah. Saya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan, mereka yang benar-benar dewasa secara rohani.
Karena itu akan kelihatan dari casingnya, saudara. Akan kelihatan dari apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang seringkali banyak teman-teman saya katakan bahwa kenapa kok orang Kristen itu terlihat berbeda ya. Orang Kristen tuh kenapa kok saya tahu banyak sekali yang mereka adalah pribadi-pribadi yang baik gitu. Orang-orang yang benar-benar baik. Saudara, saya dengar hal itu dari teman-teman saya yang kebanyakan adalah bukan orang Kristen, saudara. Dan mereka menyadari, mereka tahu bahwa ada perbedaan antara orang Kristen dan orang-orang yang bukan Kristen dan bukan orang-orang percaya, saudara. Kita secara tidak sadar, kita telah berbuah saat kita menghidupi firman Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita melakukan apa yang Roh Kudus katakan. Buah-buahnya itu nyata kelihatan di dalam kehidupan saudara. Dan sekali lagi, karunia roh bukanlah buah-buah roh, saudara. Nah, itu yang harus kita lakukan, saudara. Hendaklah kita semua hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Segala karunia yang mungkin Tuhan berikan pada saudara, kepada kita semua. Entah itu bernubuat, entah itu berbahasa lidah, berbahasa roh, entah itu mungkin mengajar, memimpin. Tapi itu semua tidak ada artinya saat kita tidak hidup dipimpin oleh roh, saudara. Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, gitu. Kalau kita percaya bahwa kita semua adalah milik Kristus, saudara, biarlah segala sesuatu di dalam hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah segala keinginan daging kita disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melewati, untuk bisa memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu dan segala keinginan daging kita, saudara. Kita harus hidup oleh Roh Kudus dan biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Karena kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Kita telah ditebus dan kita telah menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Maka hendaklah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita, Roh Kudus yang menjadi penolong kita, biarkanlah Roh Kudus juga yang menjadi pemimpin kita, yang memimpin hidup kita, saudara. Itu yang harus saudara dan saya lakukan, saudara. Nah, saudara, terlebih dari itu, saudara, mungkin kita telah menyadari apa yang menjadi karunia roh di dalam diri kita, karunia apa yang kita miliki, saudara. Tapi 1 Korintus 13 ayat 8-10 mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, saudara. Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di atas segala karunia-karunia itu adalah kasih, saudara. Saat orang Kristen tidak memiliki kasih, bisa dibilang bahwa kita bukan lagi orang Kristen, mereka bukan lagi orang Kristen. Ajaran utama Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah kasih, saudara. Dan itu di atas segalanya, di atas segala karunia-karunia roh yang ada di dalam setiap kita, saudara. Nah, saudara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup, kita sama-sama berdoa. Mari kita tutup mata. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, Engkau-lah yang akan memimpin hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kami bukan lagi milik dunia ini, kami adalah milik-Mu, ya Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, kiranya Engkau tetap menguatkan kami, tetap mengajar kami, Tuhan. Kiranya kami boleh memberikan apa yang menjadi karunia kami, Tuhan, yang karunia yang telah Engkau berikan buat kami. Kiranya kami boleh memberikannya untuk kepentingan jemaat-Mu, untuk kepentingan gereja-Mu, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, biarkanlah Engkau yang memampukan kami untuk menjaga segala karunia yang Engkau berikan.
dan untuk menggunakan segala karunia yang telah Engkau berikannya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, Engkau juga ingatkan kami Tuhan saat kami berpaling dari-Mu, saat kami tidak mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Roh Kudus, ingatkan kami dan didik kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup turut dengan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Hingga kami memenangkan pertandingan kami, hingga kami memenangkan peperangan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya biarkanlah kehendak-Mu yang jadi, dan kiranya biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali minggu depan saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20 sampai 23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari, bertempat di ICA West. Dengan bertemakan The Babylon, VBS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1 sampai 6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICA Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.